Pamekasan kalau mau dimekarkan menjadi 2 kabupaten untuk memenuhi syarat sebagai provinsi, Pamekasan tidak layak. Satu alasannya pasti akan mencaplok wilayah Sumeneb, kalau mencaplok Mas, nggak mungkin. Kesampang sebagian ke sana sebagian, akhirnya kan pecah ini. Oh, kabupaten yang mendekat ke Sumeneb. Kabupaten Pamekasan yang akan dimekarkan mendekat ke Sampang. Apa mau Sampang? Kalau mau dimekarkan, intinya secara logika, bupati sudah tidak mampu lagi melayani sebagai tanggung jawab melayani secara administrasi, birokrasi di masyarakat Pamekasan. Nah, ketidakmampuan ini perlu dilihat kinerja bupati. Birokrasi di Pamekasan, ketidakmampuannya karena dia tidak mampu melayani secara ikhlas, betul secara tanggung jawab, akhirnya kelihatan tidak layaknya. Nggak mungkin dong, nggak mungkin itu. Faktor itu nggak mungkin. Itu faktor kedua. Faktor ke-1 tadi itu pemekaran itu pasti akan mencaplok. Banyak contoh. Jember itu akhirnya dihapus wali kotanya kan, nggak efektif. Dulu kan pernah kota Wakotip itu uji coba kan. Contoh lagi yang masih bertahan, Pasuruan. Kewalahan income-nya wali kotanya. Mau di mana kelolahannya? Semuanya dipunya Pasuruan. Kabupaten Pasuruan yang begitu luas sampai ke mendekati Pandaan sana itu. Nggak mau kok dipecah. Apakah potensi Pamekasan seperti Pasuruan? Kabupaten Pasuruan? Sudahlah pemerintah Kabupaten Pamekasan dikonsentrasi bagaimana menggali potensi sehingga masyarakat ekonominya bagus. Nggak usah berpikir-pikir. Kajian saya luas, paling bagus, dan dari segi apapun alasan untuk dipecah itu Sumeneb yang paling bagus. Karena kesulitan di kepulauan itu, kesulitan. Padahal potensinya itu masalah di luar, di daerah kepulauan itu nggak mau dia dipecah. Dapat dari mana nanti kabupaten? Selama pengelolaan potensi bupati-bupati yang ada di Madura masih tergantung dari kebijakan pusat, sulit tuh. Satu bukti contoh Mas. Siapa bilang ekonomi Madura itu jelek? Bagus. Karena saya banyak kedatangan tamu baik dari luar maupun dari pusat, teman-teman itu secara pribadi merasa terperanjat melihat kondisi masyarakat Madura. Wah, mobil itu belum dilaunching loh, di sini sudah jalan. Artinya ini bukan dari sentuhan-sentuhan ekonomi yang berjalan di Madura ini, terutama Pamekasan, karena kebijakan para bupati, bukan karena kebijakan. Usaha masyarakat sendiri mampu dia mengelola ekonomi kelompoknya. Nah, ini yang harus dilihat oleh para bupati sehingga potensi itu bisa berkembang. Saya tadi ngomong-ngomong dengan tukang las, di sana kumpul-kumpul. Saya kebetulan buat frame. Frame ini harganya 14 juta. Saya buat nggak nyampe 500.000. Tukang las mampu. Ini satu contoh. Kalau para bupati mau menarik investor, ya, contoh kecil aja, buat kerjasama dengan pabrik sepeda di sini. Latih semua tukang las, teknologinya diberi, fasilitasnya diberi oleh investor itu, suruh buat, finishingnya di pabrik. Kenyataannya dia nggak pernah buat sepeda kok, saya kasih petunjuk ini bisa. Ini satu contoh kecil pernah dilihat oleh pemerintah setempat.
potensi yang begitu besar yang dilakukan oleh masyarakat karena pemerintah nggak care, akhirnya begini jadinya. Ini potensi yang sudah dikenal secara dunia dan nasional. Kurang care itu loh. Seharusnya para dewan yang dapil Madura itu membicarakan itu di sana. Profesi khusus, itu ide saya. Ya. Profesi khusus. Dan yang bisa dipecah satu-satunya adalah Sumeneb yang tidak bisa mengganggu kabupaten lain. Kalau Pamekasan, pusat pemerintahan mulai dari zaman Belanda di sana, yes. Yang di Pamekasan. Pusat pendidikan, yes. Pamekasan. Itu adalah sejarah yang sampai sekarang dipertahankan. Tapi yes, tapi bukan dasarnya itu terus mau dipecah. Layak untuk dipecah karena di sini pusat. Berarti memecah pusat dong. Oh iya, pusat pemerintahan di sini ya. Hah? Paling tragis lagi kalau kita melihat pendapatan. Jadi sebaiknya menurut saya teman-teman Pamekasan udahlah konsentrasi ke pengembangan Pamekasan. Bagaimana bisa balik? Ekonomi masyarakat bagus. Ciptaan lapangan kerja semakin luas. Udah nggak usah berpikir mau dipecah. Kalau tanah lain, daerah lain, area lain, kita nggak layak masih. Itu pun malu mencaplok masih belum layak. Kayak Sumeneb. Lah sekarang kita nggak ada apa-apanya kok dengan Sumeneb, apalagi Sampang sekarang pengelolaannya bagus. Bagus Sampang pengelolaannya. Coba wisata. Kita aja nggak punya tempat wisata yang kok laut kok. Apa yang diandalkan Pamekasan? Mau diandalkan apa Pamekasan? Yang membuat tertarik orang investor masuk tenaga. Di Pamekasan saya belum pernah mendengar. Salah satu perguruan tinggi di Pamekasan mengkaji tentang itu. Ada masih. Mengkaji. Giroh Islam yang berjuang orang-orang pondok itu yang harus kita pertahankan. Itu platform Madura nggak bisa di. Oke, potensi SDA garam, tapi nggak bisa kan intervensi kan para bupati sampai sekarang. Iya. Tembakau juga bisa intervensi. Nggak bisa. Ya memang karakter tembakonya kita bukan tembakau seperti Virginia. Tanahnya memang bukan untuk itu. Makanya saya menolak dulu. Ke Jerman, di Virginia bisa dijual tembakau Pamekasan. Saya ketawa. Dulu kan yang bergerak provinsi kan toko-toko level 2, bukan toko level 1. Yang dikhawatirkan kan hilang. Ikon pondok itu hilang. Dan saya sepakat. Kalau buat provinsi khusus, ya provinsi khusus kayak di Aceh, itu bisa. Pasti didukung sama pondok-pondok berbasis pondok.